Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin, diikuti juga apa yang bisa kita expect berikutnya, dan juga ada beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,36 triliun dolar atau naik sekitar 1,30%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Toncoin dengan kenaikan 5,44% menuju 5,92 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini sebagai reminder saja untuk kalian bahwa dari segi jumlah Bitcoin yang berada di dalam exchange, itu tidak ada perubahan sama sekali. Kita masih melihat downtrend terus berlanjut. Dan ini telah berjalan mungkin 1-2 tahun belakangan teman-teman. In general kita terus melihat secara berkala jumlah Bitcoin yang berada di dalam exchange itu terus mengalami penurunan. Bahkan teman-teman kalau misalnya kita lihat atau kita tarik 1 tahun terakhir, Bitcoin Reserve on Exchange itu sudah jatuh atau berkurang kurang lebih 360.000 Bitcoin dalam kurun waktu 1 tahun. Dan kalau misalnya kalian perhatikan secara total teman-teman, jumlah Bitcoin yang ada di dalam exchange itu sudah di bawah 2 juta Bitcoin. Dan sekarang kurang lebih di angka 1,95 juta Bitcoin. 1 tahun kita bisa menghabiskan 300.000 Bitcoin. Jika memang benar ini akan terus berlanjut, teman-teman, maka kita bisa hitung. Hanya sampai berapa tahun lagi Bitcoin dalam exchange itu mungkin angkanya sudah bisa di bawah 1 juta. Dan saya rasa ketika nanti adopsi massal telah terjadi, ya kita nggak bakalan melihat ada angka setinggi ini lagi di exchange untuk Bitcoin. Kenapa? Karena pada saat itu mungkin harga Bitcoin sudah jauh lebih mahal daripada apa yang kita lihat hari ini. Pada saat itu juga mungkin sudah banyak yang membeli Bitcoin dan kemudian mengeluarkannya dari exchange dan tidak lagi diperjualbelikan. Itu mungkin tabungan mereka dan terus membeli gitu ya. Itu yang kemungkinan akan membuat Bitcoin Exchange Reserve ini terus secara berkala mengalami penurunan. Ya walaupun pastinya sesekali kita akan mendapatkan semacam pullback ya teman-teman. Mungkin ketika kita melihat Bitcoin angkanya sudah di 100.000 dolar, 120.000 dolar, kemungkinan kita akan mendapatkan semacam uptrend gitu ya. Artinya melihat ada sebagian orang yang mendepositkan Bitcoinnya ke dalam exchange untuk dijual mungkin karena mungkin merasa profitnya sudah cukup. Tetapi kalau kita tarik secara jangka panjang, harusnya overall kita akan terus mengalami penurunan secara Bitcoin Exchange Reserve. Itu yang saya yakini gitu ya. Jadi itu yang pertama teman-teman, bahwa kita melihat akumulasi itu terus-menerus terjadi walaupun dalam 1 tahun terakhir ini kita telah mengalami kenaikan kurang lebih 300% di Bitcoin. Nah kemudian yang kedua teman-teman, sebagai reminder juga bahwa Bitcoin sekarang berada di kurang lebih area 64.000 dolar. Dan untuk pertama kalinya sejak aktif bertransaksi, GBTC telah mendapatkan inflow pertamanya. M2 money supply juga telah menjadi positif. Kita juga telah melewati halving yang secara historis tentunya merupakan event yang sangat bullish. Biasanya beberapa bulan setelah kita mendapatkan halving Bitcoin, kita akan melihat Bitcoin pergerakannya meroket ke atas. Dan juga kita masih menunggu tentunya Fed rate cuts yang harusnya teman-teman akan kita dapatkan mungkin akhir tahun ini. So, itu adalah beberapa katalis positif yang bisa kembali mendorong Bitcoin ke harga yang jauh lebih tinggi. Terlebih lagi apabila teman-teman kita melihat GBTC itu trennya terus berlanjut ya, kita mau melihat dia terus mendapatkan inflow. Karena kalau misalnya GBTC inflow, walaupun yang lain misalnya inflow-nya nggak sebesar 1,5 atau 2 bulan yang lalu, tapi
kalau diakumulasikan jumlahnya bakalan jadi besar juga. Kenapa? Karena GBTC sudah tidak lagi outflow melainkan inflow. Jadi perharinya kita mungkin bisa melihat ada inflow ratusan juta dolar. Itu angka yang cukup besar, teman-teman. Belum lagi kalau kita bicara soal Hong Kong Spot ETF. Jadi so far so good, teman-teman. Demand terus terlihat besar untuk Bitcoin. Dan kita melihat yang mau membeli sekarang itu juga lebih banyak. Dari manapun gitu ya. Baik dari retail-retail seperti kita, kelas-kelas institusi, kemudian ada juga mungkin perusahaan besar, ada juga bank-bank besar, bahkan sampai negara pun sekarang ada yang sudah konstan gitu ya, terus-menerus mengakumulasi Bitcoin. Contoh paling konkretnya mungkin adalah El Salvador gitu ya, yang terus membeli 1 Bitcoin per hari, teman-teman. So, itu adalah sesuatu yang tentunya sangat kita harapkan terus terjadi gitu ya, sehingga demand untuk Bitcoin terus ada, supply tidak bisa bertambah. So, cepat atau lambat Bitcoin harusnya akan kembali ke area yang lebih tinggi harganya. Nah, kemudian teman-teman, untuk Fear and Greed Index kembali menunjukkan seberapa cepat sebenarnya sentimen market cryptocurrency itu bisa berubah. Baru saja sebenarnya 1 minggu yang lalu kita melihat Fear and Greed Index itu berada dalam keadaan yang cenderung fear ya teman-teman. Walaupun fear-nya nggak dalam banget, tapi udah sedikit ngarah ke fear karena kita melihat Bitcoin kemarin breakdown di bawah 60.000 dan bahkan sempat menyentuh ke kurang lebih area 55 atau 56.000 gitu ya. Sebelum pada akhirnya mendapatkan rebound dan nyampe ke 64 lagi sekarang. Nah, walaupun kita hanya berjarak kurang lebih 1 minggu, tapi itu udah bisa menciptakan swing di Fear and Greed Index yang cukup jauh. Dari yang awalnya fear menjadi greed lagi teman-teman sekarang. Nah, tentunya kita nggak tahu apakah dalam waktu dekat kita akan kembali mendapatkan push ke atas gitu ya. Ataukah pada akhirnya kita justru akan melanjutkan penurunan dan mungkin nyampe ke 52 sampai 50.000. Tapi untuk sementara, kalau kita bicara soal price action ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa ada beberapa indikasi baik yang telah terjadi. Sekali lagi, ini saya remind saja. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa berita baiknya adalah kita mendapatkan pertama ada V-shape recovery di sini. Which is adalah tentunya berita baik karena ini secara teori merupakan pattern bullish gitu kan. Dan merupakan pattern reversal. Dan juga yang kedua teman-teman, kita juga telah berhasil pada akhirnya untuk breakout dari major trendline di sini yang telah menahan Bitcoin dari awal bulan April kemarin sampai sekarang. Dan kedua hal tersebut telah kita lakukan. Walaupun teman-teman, saya juga masih berada di pendapat yang sama ya dengan apa yang saya sampaikan di beberapa video terakhir, bahwa untuk sementara saya expect bahwa Bitcoin akan cool down terlebih dahulu, mendapatkan konsolidasi selama setidaknya beberapa hari. Sebelum kalau misalnya memang benar kita mendapatkan konsolidasi tersebut, ini adalah juga pertanda yang baik. Kenapa? Karena kali ini berarti kita mendapatkan ada indikasi baik berikutnya. Selain ada pergerakan yang impulsif, selain ada V-shape recovery, selain juga ada breakout dari trendline, tapi kita juga berarti setelah mendapatkan impulsive move diikuti corrective move atau konsolidasi. Yang biasanya berarti kita akan kemudian melanjutkan kenaikan ke atas. Dan target berikutnya teman-teman, jika hal tersebut yang kita lihat adalah setidak-tidaknya nyampe ke area 66 sampai 67 ribu dolar. Yang kalau sampai mampu kita break di atas area tersebut, saya rasa tidak ada lagi alasan bagi Bitcoin untuk tidak kembali ngeretest ke area all time high-nya di kurang lebih 72 sampai 73 ribu dolar. Gitu ya. Jadi untuk sementara ya kita mungkin bisa bersiap untuk minggu yang cukup membosankan. Ya, ekspektasi saya seperti itu ya teman-teman. Tapi ya kalau misalnya kita memang akan rally juga dari sini, ya saya juga happy-happy aja gitu. Karena spot back saya berarti kembali mendapatkan profit yang lebih besar. Dan untuk teman-teman yang kemarin mungkin masih nge-hold posisinya dari yang kita buka di sini, gitu ya. Sampai sekarang kalau kalian masih hold, ya saya belum melihat ada alasan kenapa harus keluar gitu ya. Karena kita sekarang telah mendapatkan breakout dari trendline. Yang which is berarti kita bisa mendapatkan pergerakan yang jauh lebih tinggi menuju 66 sampai 67. Tapi teman-teman, saya sudah sampaikan juga bahwa karena kita sudah mendapatkan gains yang luar biasa besar dari risk to reward ratio. Kalau katakanlah kalian masuk di sini,
gitu kan? Itu udah kenaikan kurang lebih 10%. Kalau misalnya kita bicara risk to reward ratio, mungkin di time frame yang lebih kecil, maka kalau kalian masuknya kemarin di bull flag ini, dan belum sell sampai sekarang, kalian udah dapatkan kurang lebih hampir 10:1 risk to reward ratio-nya. Dan teman-teman, saya sangat menyarankan teman-teman untuk sekarang setidaknya menggeser stop loss-nya ke arah positif atau sudah profit gitu ya. Dan kalau saya pribadi ya, trailing stop-nya sudah tidak lagi dekat dengan entry, tapi sudah mungkin di sekitaran area 61 ribuan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kembali nyampe ke area tersebut teman-teman, gitu ya, kita bisa aja menginvalidasi breakout dari trend ini. Dan saya bersedia untuk keluar gitu ya. Dan mungkin profitnya nggak seberapa, tapi that's fine gitu ya. Kita masih bisa mencari peluang lainnya. Intinya sekarang kalaupun kita keluar di 61.000 anggapannya, itu sudah merupakan setup dengan risk to reward ratio kurang lebih hampir 4:1 gitu ya. Tapi itu kalau misalnya teman-teman mau take profit sekarang juga terserah. Kalau merasa memang profitnya sudah cukup banget ya juga boleh. Kalau misalnya mau menggeser stop loss-nya lebih tinggi daripada punya saya juga nggak masalah. Tapi intinya yang saya mau teman-teman, setup yang kita ambil kemarin tidak lagi beresiko untuk kalian. Semuanya sudah, hanya pertanyaannya adalah profitnya dapatnya berapa gitu. Ya kan? Karena mungkin kalian loss lagi, stop loss-nya sudah tidak lagi di entry, tapi sudah bahkan positif. Jadi nggak mungkin lagi kalian loss di setup ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum sempat masuk kemarin di sekitaran area di sini, maka untuk sekarang sebenarnya menurut saya pribadi, bukan saatnya untuk kembali masuk. Kenapa? Karena ekspektasi saya ya, ini kalau sesuai dengan ekspektasi, kita akan mendapatkan konsolidasi terlebih dahulu dan bisa berbentuk bull flag seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti ini yang kita lihat, maka ini kembali bisa menjadi potensial setup baru untuk teman-teman yang mungkin belum sempat masuk di sini dan menunggu breakout dari bull flag-nya. Ini bisa menjadi setup dan menargetkan ke sekitaran area 66 sampai 67 ribu dolar. Nah, tapi kalau misalnya kalian memang dapatkan setup ini, kalian juga harus mengerti cara memanage posisinya dan cara untuk memanipulasi risk to reward ratio-nya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya teman-teman masuk di bull flag seperti ini dan kalian menaruh stop loss-nya di bawah bull flag tersebut, maka sepertinya gitu ya, risk to reward ratio-nya itu nggak akan terlalu memadai. Karena berarti kalian hanya akan dapatkan, kalau kalian targetkan 66.000, itu hanya 1:1. Nah, ini saya kasih semacam tips lagi untuk kalian ya. Gimana cara manipulasinya kalau begitu kan? Nah, kalau misalnya teman-teman masuk atas dasar bull flag di sini, ini saya hapus dulu deh gambarnya, terlalu rame yang tadi. Oke, kita anggapan nanti bull flag-nya modelnya seperti ini gitu kan. Kalian masuk ketika setup-nya tervalidasi dengan adanya breakout dari bull flag katakanlah. Ini adalah low point retest-nya. Kalian masuk katakanlah di sini. Maka kalian bisa manipulasi dengan cara kalian taruh stop loss-nya itu di mana? Di bawah area low point-nya di sini. Kalian entry-nya di sini, ya kan? Kalian taruh stop loss-nya di low point-nya ini, dan kalian menargetkan ke area 66.000, itu sudah berarti dapat risk to reward ratio 2:1. Hanya dengan menggeser itu teman-teman. Itu jadi dimanipulasi jadinya. Kalau kalian targetkan sampai 67.000, itu berarti risk to reward ratio-nya 3:1. Nah, itu sudah termasuk setup yang lebih make sense lah gitu. Kalau kita cuma dapatkan risk to reward ratio 1:1, ya menurut saya nggak worth it untuk keadaan market seperti ini. Yang lagi volatile banget. Kecuali memang teman-teman memang yakin banget kita bakalan ke area all time high lagi, dan kalian targetnya lebih tinggi. Katakanlah targetnya sampai 70.000. Kalian boleh taruh stop loss-nya di sini, entry-nya di sini, ini masih dapat kurang lebih 2,5 atau 3:1 risk to reward ratio-nya. Jadi intinya kalau kita trading itu teman-teman, selain kita perlu ada trading plan, setup-nya juga harus rapi, kita juga perlu mempertimbangkan risk to reward ratio. Karena sekali lagi perhitungannya sangat simple, selama kalian masuk dengan setup yang risk to reward ratio-nya minimal 2 atau 3:1, walaupun win rate kalian tidak besar, katakanlah cuma 50-50 gitu ya, kalian tetap akan profit konsisten gitu.
Karena kalau 50-50 berarti dalam 10 kali trade, kalian 5 kali kalah, 5 kali menang. 5 kali kalahnya kalian loss $100, 5 kali menangnya kalian menang $200. Menangnya berarti $1.000, lossnya 500. Kalau dijumlahkan, diakumulasi, ya masih dapat surplus 500. That's it. Hanya dengan win rate 50% bahkan. Bahkan 40% pun, kalau kalian risk to ratio-nya baik, itu masih akan tetap profit konsisten. Jadi kalian tidak perlu berkecil hati kalau misalnya kalian mendapatkan sesekali ada lose streak, misalnya ada 2 kali atau 3 kali lose berturut-turut. Itu bisa dalam sekejap hilang kalau misalnya next trade kalian kemudian mendapatkan setup yang profitable dengan risk to ratio misalnya 3 atau 2:1. Banyak orang itu sebenarnya teman-teman menjadi seorang traders, awalnya biasanya itu berjalan dengan mulus gitu. Profit. Dan dia udah punya trading plan-nya, udah ngerti gitu caranya. Tapi yang biasanya menjebak adalah ketika dia mendapatkan loose streak gitu ya. Padahal setup-nya sudah benar gitu kan. Tapi loss, misalnya 3 kali berturut-turut. Yang biasa kemudian menjebak adalah dia merasa bahwa oke, setup-nya kayaknya nggak works nih. Trading plan-nya atau cara tradingnya kayaknya udah nggak berfungsi lagi. Kemudian dia ganti lagi ke cara trading atau teknik trading yang lain. Nah, itu yang biasanya menjebak. Dan kalian kemudian harus pelajari lagi teknik trading yang baru dan lain seterusnya. Sementara sebenarnya kalau kalian lanjutkan saja teknik trading yang selama ini kalian sudah pakai, yang sebelumnya profitable dan kemudian tiba-tiba lose streak 3 kali, bisa aja in the long term itu justru profitable. Itulah fungsinya kalian backtest gitu. Kalau kalian mau langsung backtest berdasarkan pengalaman trading kalian itu juga bisa gitu ya. Artinya kalian bukan backtest namanya ini, tapi kalian coba teknik tradingnya langsung di market gitu ya. Dan kalian bisa melihat win rate-nya seberapa. Dalam 20 kali trade misalnya, kalian bisa lihat win rate-nya seberapa gitu. Jadi tidak melakukan backtest, tapi langsung trading kan menggunakan teknik itu. Ya, kalau misalnya itu yang kalian lakukan, mungkin tipsnya adalah jangan menggunakan dana yang terlalu besar dulu. Karena kan ini kalian lagi tes sebuah teknik trading gitu ya. Atau cara trading. Jadi itu mungkin adalah sekilas info lah ya. Tips untuk kalian yang merupakan traders. Tapi intinya teman-teman. Untuk short term, ekspektasi saya adalah kita akan mendapatkan sideways movement. Mid term itu bullish. Long term apalagi. Invalidasinya hanya sesimpel apabila kita kembali break di bawah 60.000. Itu bisa menginvalidasi senario bullish saya. Gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.